Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan sharing sedikit ya tentang ini membuat internal link. Jadi membuat internal link secara otomatis menggunakan plugin SEO Smart Link ya. Jadi plugin SEO Smart Link ini bisa membuat internal link dalam setiap postingan website kita secara otomatis ya. Jadi kalau teman-teman biasa membuat internal link secara manual, jadi dengan plugin SEO Smart Link ini bisa secara otomatis membuat internal link dalam setiap dalam postingan website kita ya. Nah, sebelumnya saya bahas dulu ini apa sih ya artinya dari internal link atau manfaatnya internal link. Jadi internal link itu adalah banyak gunanya juga ya, terutama bagian dari SEO on page ya. Jadi kalau SEO itu ada SEO off page ya, yaitu kita membangun backlink. Kalau ini SEO on page membangun atau SEO dari segi on page-nya ya, yaitu mengoptimasi artikel kita. Nah, fungsinya buat apa internal link? Yang pertama adalah yang tadi bagian SEO on page, kemudian yang kedua menambah page view ya. Menambah page view dari website kita. Jadi kalau misalkan pengunjung sedang membaca suatu artikel kita ya, kemudian dia melihat ada anchor text ya, ada link atau kalau anchor text itu teks yang disisipi link ya, kemudian dia mengklik link tersebut, maka akan terbuka halaman baru ya. Nah, itu namanya menambah page view ya. Nah, kalau teman-teman main AdSense juga pasti ini berguna juga ya, karena nanti setiap halaman-halaman itu biasanya tampilan-tampilan iklan AdSense-nya juga akan beda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu mempercepat indeks suatu artikel baru. Jadi kalau kita memposting artikel ya biar cepat ke indeks, coba buat internal linknya ya dari postingan yang lain. Karena kalau pas link itu diklik ya, nanti akan membantu search engine merayapi atau mengcrawl artikel baru itu ya, otomatis akan cepat terindeks. Nah, kemudian yang keempat ini juga adalah membantu atau mempermudah pengunjung menemukan informasi baru ya yang berkaitan dengan artikel yang dia baca gitu. Nah, tentu masih artikel yang relevan, artikel yang masih berhubungan dengan artikel yang dia baca. Nah, kemudian gunanya buat apa lagi? Yang berikutnya itu meningkatkan bounce rate ya, bounce rate sebuah website. Jadi kalau misalkan ini bounce rate ini ya, bounce rate bisa dilihat di Google Analytics ya. Teman-teman lihat nanti bounce rate-nya berapa ya. Semakin kecil semakin bagus ya bounce rate. Artinya kalau misalkan bounce rate-nya kecil, visitor itu betah ya di website kita. Nah, ini juga akan merupakan suatu nilai lah bagi Google ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke plugin SEO Smart Link ini ya, kita lihat dulu gimana cara membuat kriteria internal link ya. Yang pertama yaitu menggunakan variasi anchor text yang berbeda-beda ya. Anchor text-nya berbeda-beda. Anchor text itu tadi adalah kata-kata cuman sudah disisipi link ya. Misalkan kita punya postingan tentang smart detox. Jadi anchor text-nya jangan selalu smart detox. Misalkan kita buat variasi seperti misalkan menurunkan berat badan atau diet sehat ya, program detox atau cara melangsingkan tubuh. Nah, itu namanya variasi dari anchor text. Kemudian yang berikutnya yaitu arahkan ke halaman yang relevan ya. Jadi kalau misalkan kita buat anchor text misalkan
menurunkan berat badan, ya dipastikan di artikel yang dituju itu juga ada hubungannya dengan menurunkan berat badan ya. Jangan misalkan kita buat tapi nggak relevan gitu dengan anchor teks kita. Nah, yang berikutnya kita menggunakan internal link itu sewajarnya aja, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak juga. Nah, kalau saya sih maksimal 3 ya, maksimal 3. Nah, ini udah tadi ya kriteria internal link. Sekarang kita langsung aja masuk ke cari pluginnya ya. Jadi teman-teman nanti login dulu ke dashboard ya, dashboard WordPress-nya. Kemudian nanti cari ini install plugin. Nah, cari di sini add new. Nah, tadi namanya SEO ini ya, SEO Smart Link. Enter. Nah, ini ya. Ini itu plugin SEO Smart Link yang ini ya by Vladimir Prelovac. Nah, ini karena udah saya install ya, nanti teman-teman tinggal install terus diactivate ya. Baru nanti setelah diinstal kita masuk ke settingannya ya. Nanti kalau udah diinstal dia akan muncul kayak gini ya. Ini di dashboard WordPress-nya. Nah, kita lihat dulu optionnya. Nah, ini bagian-bagian yang dicentang ya atau di checklist. Kalau saya ini ada post ya. Ini ya. Ini allow page auto linking to itself. Jadi dia ngelink ke artikel itu sendiri ya. Kemudian ada lagi settingannya nih ya, seperti ini. Nah, ini proses RSS feed ini boleh di checklist, boleh juga enggak ya, terserah. Nah, ini case sensitive matching ya. Ini kalau misalkan di checklist ya, teman-teman, ini kalau di checklist jadi dia benar-benar anchor teksnya itu harus sama ya. Jadi kalau misalkan kita tulis misalkan anchor teksnya smart detox misalnya, itu harus sama. Jadi misalnya smart detox-nya itu huruf S-nya semuanya huruf kecil gitu. Kalau teman-teman nanti smart detox misalnya S-nya huruf gede, ya berarti nanti nggak akan jadi link ya. Kalau saya sih ini nggak usah di checklist ya. Nah, kemudian ini juga yang penting ya. Ini di bagian ignore post and page. Nah, ini kita nggak mau artikel-artikel itu ngelink ke sini ya, ke bagian-bagian ini nih ya. Biasanya kan kalau dalam website kita itu kan ada halaman yang kayak gini ya, ada sebentar. Nah, ini ada kontak us, disclaimer ya, privasi policy, sitemap. Nah, ini nggak usah dilinkkan ke sini ya. Jadi ini bisa kita atur settingannya nih, kita buat ini, atau terserah nanti halaman apa yang nggak mau dilingin ya, tinggal ditulis aja di sini. Nah, kemudian dicopas juga di sini ya, di copy paste. Nah, kita ignore keyword. Jadi kata kunci yang nggak mau ditampilkan jadi link. Ya, ini kalau saya juga sama ya nih. About, kontak, sitemap, dan lain-lain. Nah, makanya limit. Jadi limit internal link, jumlah maksimal internal link dalam artikel ya. Kalau di sini sih udah dibilangnya 3, ini saya ngikutin aja ya. Berarti bagusnya 3 gitu. Serah kalau misalkan teman-teman mau nambahin ya, kalau kalau saya sih nggak saya rubah nih ya, jadi 3 aja udah. Nah, kalau udah selesai ini sudah semua, maksimum total links on page ini nggak usah dibuat, maksimum same keyword 1 ya, maksimum same target 1. Nah, ini kalau ada external link, nah ini settingannya, ini tinggal di checklist ya, ini di checklist. Nah, setelah itu update option. Nah,
Nah, di sini nanti kelihatan ini contoh ya, contoh di salah satu artikel saya. Nah ini artikel, nah ini otomatis nih ya, ini tadi adalah internal link yang dibuat oleh plugin SEO Smart Link tadi ya. Tapi kalau ini saya pakai custom ya. Nah di sini tadi kan settingannya ini ada berapa, 1 2 3 ya, berarti ada 3 maksimal, ada 3 ya. Jadi kalau misalkan ternyata lebih dari 3, misalkan dalam satu ini lebih dari 3, berarti itu eh, ada yang kita bikin sendiri, berarti ada yang kita buat secara manual ya. Karena kalau kalau udah settingannya 3, dia nggak bakalan lebih. Bahkan di sini ya, untuk yang uh, apa namanya, auto internal link yang buat ke website ini sendiri, ini nggak jadi link ya, karena udah 3. Jadi dia nggak akan jadi 4 lagi ya. Nah kalau udah di sini ya, jadi kita kalau misalnya kita mau pakai custom keyword, kita bisa lihat ke sini ke pengaturannya ini. Nah ini lagi tadi ya, custom keyword, tinggal diklik. Nah ini custom keyword ya. Nah ini saya udah buat juga ini ya. Nah jadi ini adalah kata-kata kunci atau anchor text ya, anchor text yang saya pakai untuk internal link. Nah, misalnya saya buat ini menguras racun, jadi teman-teman tinggal tambah aja kata kunci di sini ya, misalkan add keyword. Nah kita tambahin ini apa nih, mau di linkin, misalnya anchor text-nya tentang smart detox misalnya. Nah, smart detox, nanti linknya ke mana, ke homepage ya, halaman home. Nah, berarti ini ke http detox ada ya. Nah ini tinggal di save ya. Nah dah, jadi nanti setiap ada kata-kata smart detox ya, di dalam setiap artikel itu akan ngelink ke homepage ya, ke sini. Nah kalau saya juga banyak nih ya, jadi kita nggak cuma satu. Jadi misalkan apalagi ada kata tentang anchor tag-nya obesitas, ini obesitas juga ngelinknya ke homepage ya. Nah ini namanya variasi dari anchor text ya, ini mengecilkan perut ya, detoksifikasi, menurunkan berat badan, diet sehat. Nah ini akan ngelink ke homepage ya, ke bagian home. Nah, karena ini saya kata kunci saya kan smart detox ya kata kuncinya, jadi saya nggak mau yang persis sama dengan kata kuncinya, jadi ini saya buang aja nih ya. Ini teman-teman juga nggak harus selalu ke homepage ya, ke apa namanya, ke postingan-postingan yang lain juga bisa ya. Seperti ini saya misalkan saya mengatasi kesuburan wanita dan pria secara alami ya. Nah di sini di artikel ini saya jualan pro argi ya, kemudian jualan apa namanya, paket-paket kesuburan wanita. Jadi anchor text-nya menambah kesuburan ya. Ini juga ada yang lain, masih banyak ya. Nah kalau udah selesai, ya udah tinggal di save option. Nah ini ya. Nah, contohnya nih, ini udah selesai berarti ya. Tinggal kita lihat di artikel-artikel. Nah, contohnya tadi kan saya di customnya ya. Di customnya tadi, sebentar apa tadi ya? Ah, ini Vertigo nih ya. Jadi anchor tag Vertigo saya arahkan ke postingan herbal vertigo dan obatnya ya. Jadi nanti di sini otomatis akan muncul nih, ya, vertigo. Otomatis dia akan menjadi link. Jadi setiap ada kata kunci vertigo, atau setiap ada kata-kata vertigo dalam setiap postingan saya akan menjadi link ya, akan menjadi link yang mengarah ke halaman ini ya. Nah, di sini ini juga ada apa namanya, nih, menambah kesuburan ya, menambah kesuburan, karena ini udah ada settingannya di sini tadi, menambah kesuburan. Nah ini ya, ini menambah kesuburan, arahnya nanti ke postingan yang mengatasi kesuburan wanita dan pria secara alami. Nah ini ya,
Teman-teman nanti bisa bikin macam-macam lah ya, bervariasi anchor teksnya. Kemudian apalagi yang ada di sini? Nah, ini kolesterol ya. Ini menurunkan kolesterol. Karena di sini udah saya custom ya. Untuk kolesterol menuju ke postingan garlic sinergi. Jadi di sini saya jualan garlic ya, garlic sinergi. Nah, misalkan kita lihat lagi, misalkan di postingan saya yang lain, sebentar, mana ya, misalkan ini ya, ini plus sinergi. Nah, ini dulu deh, ini ada nggak nih yang konteksnya? Nah, ini ya. Jadi, nah ini adalah namanya apa? Auto linking ya. Jadi ngelink ke dirinya sendiri nih ya. Kita lihat nih jumlah anchor teksnya ada berapa. Ini yang biru-biru ini adalah anchor teks ya, 1, 2, 3. Nah, ini ada bawang putih ya. Bawang putih ini ngelink ke mana nih? Saya buat bawang putih. Ini ada bawang putih. Coba saya edit dulu ya, edit post. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan kita edit ya, nanti nggak kelihatan kalau di sini ya, internal linknya itu nggak kelihatan. Kalau misalnya kelihatan ya, misalkan kayak gini, misalnya ini saya bikin teknologi ya. Nah, ini kita buat insert link ke mana, misalnya ke sini deh. Ini contoh aja ya. Nah, ini kan kelihatan kan ya nih. Ini kalau kita buat manual dia kelihatan ada warna birunya ya. Tapi kalau yang dibuat sama plugin SEO Smart Link ini nggak ada ya. Ini saya buang aja, jadi contoh aja. Ada lagi apa lagi? Nah, ini bawang putih nih, berarti ini bawang putih ini nih saya bikin sendiri ini ya. Ini mau saya buang aja lah pokoknya. Nah, ini update. Support. Nah, ini ya. Jadi ini adalah link-link yang dibuat secara otomatis oleh Smart SEO Link tadi ya. Jadi kalau teman-teman udah punya banyak artikel ya, udah artikelnya udah ratusan atau mungkin ribuan, kalau membuat internal link secara manual kan aduh capek juga ya. Kalau artikelnya cuma 5 atau 10 gitu sih masih mudah bisa kita buat pakai secara manual ya. Cuman kalau misalkan artikelnya udah banyak, menurut saya plugin SEO Smart Link ini bisa membantu banget nih ya. Ya teman-temannya, jadi itu aja bagaimana cara membuat internal link ya dengan menggunakan plugin ini tadi ya, plugin SEO Smart Link. Terima kasih, salam sukses.